Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Pada kali ini saya akan membahas tentang sepak bola kembali, yaitu Piala AFF 2022. Nah, kemarin Indonesia baru saja melaksanakan pertandingan di semifinal leg pertama antara Indonesia melawan Vietnam di Gelora Bung Karno. Nah, lagi-lagi Indonesia gagal memperoleh kemenangan di kandangnya sendiri karena ditahan imbang oleh Vietnam dengan skor 2-2. Nah, dengan skor 2-2 di leg pertama di kandang Indonesia ini artinya Indonesia mempunyai peluang yang cukup berat karena pada saat leg kedua nantinya akan melawan Vietnam di stadion atau di kandang dari Vietnam. Nah, dilihat dari faktor tuan rumah, Vietnam bisa saja dihadiri oleh banyak penonton, dan kita semua tahu bahwa penonton yang ada di Vietnam cukup antusias dan cukup militan sekali. Nah, inilah yang harus diperhatikan oleh tim nasional Indonesia karena tim nasional Indonesia juga memiliki masalah di mental. Nah, itulah yang harus diwaspadai oleh Indonesia, dan Indonesia harus benar-benar berjuang dan harus memperkuat mentalnya ketika bermain di Vietnam. Nah, dari pertandingan kemarin dengan skor 0-0 memang hasilnya adalah kurang baik karena targetnya adalah bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam agar di leg kedua nanti bisa bermain aman. Nah, namun dengan skor 0-0 ini perjuangan harus semaksimal mungkin di leg kedua. Nah, kemarin Indonesia memang cukup bermain sangat bagus terutama di sektor pertahanan, yang mana Vietnam hanya mendapatkan percobaan 4 kali tendangan dan hanya 2 yang mengalami mencapai target. Namun dari banyaknya peluang itu tidak ada peluang yang sangat membahayakan atau signifikan ke gawang Indonesia yang kembali dijaga oleh Nadio. Nah, meskipun lagi-lagi dari sektor penguasaan bola, ball possession, memang Vietnam mengalami keunggulan, namun dari segi peluang yang dihasilkan atau yang diciptakan Indonesia memiliki keunggulan. Indonesia memiliki 8 kali percobaan tendangan, yang mana 2 kali mencapai target. Nah, itulah yang sangat diacung jempol oleh Indonesia karena mengalami perkembangan dalam permainan. Jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya melawan Vietnam, Vietnam selalu mendominasi, baik itu bermain di kandang Indonesia maupun di kandang Vietnam. Nah, pada kali ini Vietnam meskipun mendominasi penguasaan bola, namun dari penciptaan peluang Indonesia bisa unggul dari Vietnam. Nah, itulah perkembangan yang ada di tim nasional Indonesia. Dari segi pertahanan sulit ditembus, apalagi Sintayong merubah formasinya dengan menggunakan 3 back. Nah, dengan 3 back ini yaitu Fahrudin, Jordi Amat, dan juga Rizky Ridho, di sini sangat solid sekali. Dengan 3 back ini mereka sulit ditembus dan bermain cukup sigap, dan saya lihat tidak ada kesalahan sekecil apapun yang dilakukan oleh pemain bertahan ini. Nah, namun lagi-lagi di sektor serangan Indonesia kurang beruntung. Nah, di sini Indonesia memang sudah tidak terlalu bermain egois atau individualistis, namun lagi-lagi justru Indonesia tidak mempunyai kepercayaan diri dalam mencetak gol ketika di dalam kotak penalti dari Vietnam. Ada beberapa peluang yang seharusnya dimiliki oleh Indonesia. Seharusnya pemain-pemain Indonesia melakukan syuting, namun justru dioper ke teman,
justru tidak didapatkan oleh kawannya, namun berhasil disapu oleh pertahanan dari Vietnam. Sebut saja ada peluang dari Dendi, yang mana Dendi berhasil masuk ke kotak penalti dan hanya berhadapan dengan kiper, namun tidak ditendang, justru dioper oleh kawannya, namun gagal peluang itu dimaksimalkan. Dan yang kedua adalah Yakob Sayuri yang juga lagi-lagi masuk ke kotak penalti, namun tidak bisa dimaksimalkan, tidak disuting, justru dioper. Nah, dan yang ketiga ada juga Marcelino, yang mana Marcelino mempunyai cukup peluang yang bagus karena mendapatkan operan panjang dari Jordi Amat, namun kiper dari Vietnam bisa menangkap dengan mudah peluang dari Marcelino. Dan juga lagi-lagi Yakob Sayuri, banyak sekali peluang-peluang yang ada di kotak penalti namun berhasil dihalau oleh pemain bertahan dari Vietnam. Nah, itulah banyak sekali peluang yang seharusnya diperoleh oleh tim nasional Indonesia, namun mungkin di sini Indonesia kurang beruntung. Nah, oleh karena itu sangat disayangkan sekali. Namun pada leg kedua nanti Indonesia harus memang benar-benar bermain maksimal agar bisa lolos, dan bisa saja kita mengulangi pada tahun 2004 dulu bahwa Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam di kandangnya Vietnam dengan skor 3-0. Nah, itulah yang mungkin dan semoga saja bisa terulang kembali pada saat pertandingan melawan Vietnam di leg kedua nantinya. Nah, dari segi permainan dari yang saya katakan tadi mengalami perubahan di sektor pertahanan, dan dari segi permainan juga cukup bagus karena sudah tidak ada lagi atau jarang lagi bermain secara individualistis, namun mungkin ada beberapa pemain yang sering menahan bola yang mana seharusnya segera dioper namun tetap ditahan, seperti Marcelino yang sering menahan bola dan cukup lambat dalam melakukan operan ke temannya, padahal temannya sudah siap untuk menyambut operan dari Marcelino. Nah, itulah yang mungkin harus sedikit diperbaiki. Dan pada pertandingan ini juga Sintayong menyimpan beberapa pemainnya dan hanya melakukan beberapa pergantian pemain, yang mana 3 pergantian pemain ini adalah berada di menit-menit terakhir, yaitu 3 menit atau 2 menit sebelum pertandingan berakhir. Dan mungkin ini merupakan taktik atau strategi dari Sintayong, yang mana Sintayong ini mungkin akan menyimpan pemain ini nantinya di leg kedua. Sebut saja Witan, Spaso, Sadil dan juga Egy tidak bermain menjadi starter pada saat pertandingan melawan Vietnam. Nah, mungkin kita bisa melihat bagaimana nantinya pertandingan di leg kedua ini. Dan sekali lagi saya merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh pemain-pemain tim nasional Indonesia, dan tidak lupa adanya dukungan supporter Indonesia yang cukup luar biasa yang membuat Indonesia bisa menahan Vietnam. Dan secara ranking dunia Indonesia jauh berada di bawah Vietnam, yang mana Indonesia berada di peringkat 152 kalau tidak salah, dan Vietnam berada di peringkat 96. Nah, inilah yang mungkin menjadi suatu penghargaan bagi Indonesia karena mengalami peningkatan performa permainan pada saat Indonesia dilatih oleh Sintayong ini. Ya oke, mungkin begitu saja dari pertandingan kemarin, dan semoga pada leg kedua nanti Indonesia bisa menang dan Indonesia bisa lolos ke final. Dan Indonesia berhasil menang imbang 0-0, artinya Indonesia nantinya jika bisa mencetak gol di Vietnam mempunyai keunggulan gol tandang. Nah, inilah yang mungkin disyukuri oleh pemain-pemain Indonesia. Oke, begitu saja. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, Indonesia juara.